8 partai politik parlemen menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Penolakan ini muncul sebagai bentuk komitmen partai politik dalam demokrasi pemilu 2024. Pertemuan 8 partai politik yang memiliki kuota di DPR yang berlangsung di Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini diinisiasi oleh Partai Golkar. Seusai pertemuan, 8 partai politik peserta pemilu 2024 sepakat untuk menolak judicial review pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pertemuan ini menghasilkan 5 butir poin, salah satunya menolak proporsional tertutup demi menjaga komitmen demokrasi. Partai yang bergabung dalam pertemuan ini dan memberikan statement ada 8 partai. Pada sikap Sebanyak 8 fraksi dari total 9 fraksi di DPR kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. Pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar berlangsung di Hotel Dharma Wangsa Minggu siang. Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Sementara itu, Partai Gerindra yang disebut berada di kubu 8 parpol penolak sistem proporsional tertutup tidak hadir di pertemuan ini. Tapi Partai Golkar yakin komunikasi dengan Gerindra sudah solid. Hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini. Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Partai Gerindra menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Prabowo menilai sistem pemilu proporsional terbuka lebih demokratis dan mewakili rakyat. Kita dari bawah semua ya seluruh anggota menghendaki terbuka. Ya, kita menghendaki terbuka karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan. Jadi umpamanya di suatu dapil ada 6 calon dari partai, bisa mewakili, ada yang perempuan, ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani ya. Jadi kita melihat yang terbuka itu lebih membuka keterwakilan, lebih demokratis. Satu-satunya fraksi yang mendukung kembali ke sistem proporsional tertutup hanya fraksi PDI Perjuangan. Terkait pertemuan dan sikap 8 parpol, Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan hal itu adalah wajar. Namun PDIP tetap mendukung wacana sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang. Kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup. Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar untuk menjadi anggota dewan. Maka ada kecenderungan terjadinya pergeseran. Struktur anggota dewan banyak kemudian didominasi oleh para pengusaha. Ini tidak salah, tetapi dalam konteks kita berbicara untuk Indonesia ke depan, di Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam jalannya demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi. Masalah apapun yang diputuskan oleh MK, kami taat asas karena sekali lagi PDI Perjuangan bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review.